wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, Ibu berharap anak-anak Ibu di sini semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap mengikuti pelajaran Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan kali ini? Tidak ada. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan pertemuan pada pagi hari ini. Ya, harapannya pelajaran yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu berharap kita semua sudah siap untuk menerima materi dari Ibu, karena apalah daya Ibu menjelaskan kalau kalian tidak berniat mengikutinya ya, karena kita di sini semua memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab Ibu adalah menyampaikan dan tanggung jawab kalian sebagai siswa adalah belajar. Ibu di sini hanya fasilitator saja untuk menyampaikan ilmu-ilmu materi yang dapat Ibu berikan. Semoga dan semangat belajar itu tumbuh dari diri kalian sendiri adalah kalian dapat meraih cita-cita kalian dan membanggakan kedua orang tua kalian. Semangat! Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa pada minggu kemarin? Iya, silakan Anissa. Iya, benar sekali ya, bahwa minggu kemarin kita membahas materi tentang sistem ekonomi. Nah, selanjutnya ada yang tahu hari ini kita membahas tentang apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang dekat dengan kita dan kita gunakan sehari-hari. Semuanya butuh makan? Semuanya butuh minum? Semuanya punya rumah? Nah, benar sekali ya bahwa kita semua itu membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu, sebenarnya apa sih materi yang kita mau bahas pada pertemuan kali ini yang berhubungan dengan, ya benar sekali ya bahwa materi kita pada hari ini adalah membahas tentang berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan itu contohnya seperti apa? Ya, tadi yang sudah kita sebutkan, kebutuhan itu seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Namun, kebutuhan itu ternyata banyak sekali macamnya. Ada 5 macam kebutuhan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun, sebelum Ibu melanjutkan materi tentang kebutuhan ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Tentu pembagian kelompok ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kelompok 1 tentang intensitas, yang kelompok 2 menurut sifatnya, kelompok 3 menurut waktu, kelompok 4 menurut subjeknya, dan yang kelima menurut wujudnya. Kemudian jika sudah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, baiklah, jika sudah menemukan semuanya? Ya, semuanya sudah menemukan. Lalu dimulai dari kelompok 1, kebutuhan menurut intensitasnya, silakan dijelaskan. Ya, benar sekali ya bahwa kebutuhan menurut intensitasnya itu dibedakan menjadi 3, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer ini kebutuhan kita sehari-hari seperti pakan, sandang, dan papan. Nah, pakan itu seperti apa? Hal-hal yang kita makan setiap hari, makanan, minuman, bahan-bahan pokok yang ibu kita masak itu termasuk ke dalam kebutuhan primer yang harus kita penuhi. Lalu, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan kedua. Setelah kebutuhan pokok kita terpenuhi, kita sudah bisa makan, sudah punya rumah, kita sudah punya pakaian. Lalu yang kedua,
yaitu alat pelengkap kebutuhan yang pertama tadi seperti perabotan rumah, kulkas, TV, itu termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini jika kebutuhan primer dan sekunder sudah dipenuhi, maka kita boleh untuk membeli kebutuhan yang tersier ini. Nah, kebutuhan tersier ini itu seperti barang-barang mewah berbentuk yang mewah seperti mobil mewah, tas mewah, nah dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan oleh kelompok 2. Ya, benar sekali ya Dini, bahwa kebutuhan sifatnya itu dibedakan menjadi 2, ada jasmani dan ada rohani. Lalu contoh-contoh dari kebutuhan jasmani itu seperti olahraga, makanan bergizi, serta pakaian yang kita pakai, itu kebutuhan menurut sifatnya. Yang kedua, kebutuhan rohani yang ada dalam jiwa kita seperti hiburan, seni, hal-hal yang kita sukai, hobi. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Ya, benar sekali bahwa kebutuhan menurut waktu itu dibedakan menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Lalu tadi juga sudah dijelaskan ya contoh-contohnya. Dan selanjutnya, silakan kelompok 4. Mohon tenang, kita dengarkan dulu paparan dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Iya, benar sekali, kelompok 4 adalah membahas tentang kebutuhan menurut subjek. Nah, kebutuhan menurut subjek juga dibedakan menjadi 2, yaitu ada berdasarkan individu ataupun perorangan, dan ada kebutuhan kelompok ataupun kolektif. Ya, jadi kebutuhan individu itu berdasarkan kebutuhan kita masing-masing, individu perorangan, kebutuhan kita sendiri. Kita sendiri yang bisa menentukan sebenarnya kita tuh butuhnya apa gitu loh. Seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Ibu contohkan ya, ini ibu punya laptop untuk mengajar kalian. Nah, ini termasuk kebutuhan ibu sebagai seorang guru. Kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang bisa digunakan oleh orang banyak, seperti fasilitas umum, rumah sakit, jalan. Nah, selanjutnya, silahkan dari kelompok 5. Ya, benar sekali ya, bahwa kebutuhan menurut wujudnya itu juga dibedakan menjadi 2, yaitu materi dan jasa. Nah, materi tentu kita tahu semuanya ya, bahwa materi adalah yang bisa kita lihat, yang bersifat benda seperti mobil, motor, dan lain sebagainya yang berbentuknya materi. Sedangkan jasa itu seperti profesi yang ibu jalani sekarang. Ibu sebagai pendidik ataupun pengajar kalian itu jasa ibu sebagai seorang guru untuk memberikan kalian pendidikan, untuk memberikan kalian informasi agar kalian mengetahui. Dari kelima macam-macam kebutuhan tadi, apakah masih ada yang belum mengerti? Tidak ada, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, ibu ulangi lagi bahwa macam-macam kebutuhan itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dibedakan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Yang keempat, menurut subjek. Dan yang terakhir, menurut wujudnya. Nah, untuk memperdalam hasanah kita pada materi ini, ibu ada tugas buat kalian. Jadi besok kalian mengidentifikasi kebutuhan kalian di rumah, di sekolah, ataupun di sekeliling kalian. Lalu kalian klarifikasi kebutuhan-kebutuhan itu menurut macam-macam kebutuhan telah kita sebutkan tadi ya. Oke, karena sudah tidak terasa pertemuan kita akan usai. Jadi tadi kita sudah belajar, sudah tanya jawab, sudah diskusi kelompok, sudah buat kesimpulan juga, sudah ibu kasih tugas juga, dan waktunya ibu mengakhiri jumpa kita pada pertemuan kali ini. Dan kerjakan tugasnya, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.